semua. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya, tetap semangat meskipun kita belajar di rumah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan Ibu sampaikan dan apa yang akan kalian terima nanti dengan mudah akan bisa kita serap nak ya, dan bisa kita amalkan ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini ya. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, hari ini adalah hari pertemuan kita yang pertama ya. Di kelas 2 ya, Ibu akan mengajar pelajaran pendidikan agama Islam ya. Nah, sesuai dengan yang ada di buku pelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul hurufnya ya. Nah, penulisan huruf hijaiyah bersambung ya. Jadi penulisan huruf hijaiyah itu ada 4 cara. Nah, ya ada 4 ya. Yang pertama itu adalah huruf hijaiyah tunggal. Yang kedua, huruf hijaiyah bersambung di awal. Yang ketiga, huruf hijaiyah bersambung di tengah. Yang keempat, huruf hijaiyah bersambung di belakang. Nah, ada berapa tadi anak-anak? Masih ingat ada berapa? Ada 4 ya. Jadi ada huruf hijaiyah tunggal, huruf hijaiyah bersambung di depan, huruf hijaiyah bersambung di tengah, dan huruf hijaiyah bersambung di belakang ya. Nah, bagaimana langkah-langkah penulisan huruf hijaiyah? Di sini Ibu sudah gambarkan, Ibu catatkan bagaimana langkah-langkah penulisan huruf hijaiyah bersambung ya. Nah, yang pertama, langkah yang pertama, anak-anak semua lihat bentuk kepalanya ya, bentuk kepala huruf hijaiyah. Jadi apabila kalian bertemu dengan huruf shad, dot, fa dan ko, maka untuk menyambungnya itu tidak susah nak ya. Cukup kalian ikuti saja bentuk hurufnya sama ya. Lihat nih kepalanya yang seperti ini ya. Nah nih, maka cara penyambungannya juga sangat mudah. Jadi tinggal kita tarik aja, kita sambung-sambungin ini ya. Contoh kosofa. Nih ya, kepalanya sama ya, kosofa ya. Kita lihat kepalanya. Tinggal kita gabungkan aja, nak sambungkan kosofa ya. Kita tinggal beri titik-titiknya saja. Nah, untuk langkah yang pertama sangat mudah bukan? Artinya kita hanya menyambungkan saja. Apabila kita ketemu dengan huruf shad, dot, fa dan ko. Nah, kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini nak, kanan yes, kiri no. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung dengan huruf sebelah kanannya saja, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf sebelah kirinya. Itu kenapa langkah yang kedua, kanan yes, kiri no. Dan ini juga sangat mudah ya. Jadi huruf-huruf apa saja yang bisa disambung di sebelah kanan saja dan huruf sebelah kanan saja dan tidak bisa disambung di sebelah kiri? Ada beberapa huruf hijaiyah. Nah ya. Nah ya, ada beberapa huruf hijaiyah, yaitu huruf apabila kalian bertemu dengan huruf alif, huruf da, huruf za, huruf ro, huruf za, dan huruf waw. Nah,
ya. Jadi keenam huruf ini hanya bisa disambung dengan huruf sebelah kanannya saja, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf sebelah kirinya. Ayo anak-anak diingat-ingat ya. Contohnya ho, ro, ja, ya. Huruf ro yang ada di tengah ini hanya bisa disambung dengan huruf kho yang ada di sebelah kanannya. Seperti ini ya, khoro. Sementara dengan huruf ja sebelah kirinya tidak bisa disambung. Jadi khoroja. Ini adalah langkah yang kedua. Jadi anak-anak ingat-ingat kembali huruf apa saja yang bisa disambung dengan huruf sebelah kanannya, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf sebelah kirinya, ya. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita masuki langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, pindah titik ganti nama. Nah, pindah titik ganti nama. Maksudnya apa? Maksudnya huruf-huruf hijaiyah yang memiliki bentuk yang sama. Nah ya, ketika disambung bentuknya sama, tetapi titiknya berbeda. Huruf apa saja itu? Apabila kalian bertemu dengan huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf nun, dan huruf ya, maka penulisannya ketika disambung, nah ya, bentuknya sama nih ya. Yang membedakan hanya titiknya saja ya. Jadi ketika hurufnya disambung di awal dan di tengah itu sama ya. Nah, jadi yang membedakan hanya titiknya saja. Ini banata. Perhatikan, banata. Penulisannya sama, yang membedakan hanya titiknya saja ya. Yang misalnya ya baya. Nah ini ya, ya baya. Sama, yang membedakan hanya titiknya saja. Paham anak-anak? Kemudian langkah yang keempat ya. Nah, di langkah yang keempat ini, di sini anak-anak harus bisa membedakan perubahan yang terjadi pada huruf H ya. Di sini langkah yang keempat, beda tempat, beda bentuk. Nah, untuk huruf H ini beda tempat, dia mengalami perubahan bentuk. Contoh ya, huruf H di awal. Contoh ini, hamasa ya. Huruf H-nya ada di awal. Nah, perubahan bentuknya dari yang seperti ini menjadi seperti ini, nah ya. Nih. Jadi kalau H di awal jadinya seperti ini. Jadi seperti H besar. Hamasa. Nah, penulisannya ya. Dari yang seperti ini jadi seperti ini. Nah. Tuh. Ya. Kemudian yang ini. Sahaja. Nih, perhatikan huruf H-nya yang ada di tengah. H-nya ketika di tengah dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Nah, ya, ketika di tengah jadinya seperti itu ya. Menjadi perubahan bentuk seperti ini. Kemudian perhatikan huruf H ketika di akhir kata ya, menjadi pakoha, menjadi pakoha. Perhatikan perubahan hurufnya. Ya, bisa dipahami anak-anak? Nah, untuk selanjutnya adalah langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini seperti leher angsa, ya. Di sini adalah huruf kaf. Nah, apa maksudnya? Huruf kaf apabila kita letakkan di awal dan di tengah, maka akan mengalami perubahan seperti bentuk leher angsa. Nah, ya, mirip tidak anak dengan leher angsa? Mirip ya. Nah, tetapi huruf kaf tidak mengalami perubahan ketika berada di akhir kata. Contoh,
perubahan ya. Contoh lazida ya. Kita perhatikan lamnya seperti huruf I. Nah, ya, kemudian baru kita sambungkan dengan huruf Z dan huruf da ya. Mengapa Z dan da tidak bisa disambung? Karena ikut peraturan langkah yang kedua, kanan yes kiri no ya. Sehingga huruf Z hanya bisa disambung dengan huruf sebelah kanannya, yaitu huruf lam ya. Kemudian kita lihat lagi contoh ketika huruf lam berada di tengah. Ketika huruf lam berada di tengah, maka sama bentuknya seperti huruf I ya. Salaka ya, bentuknya sama, salaka ya. Kemudian yang terakhir, kita perhatikan huruf lam ketika berada di akhir kata. Contohnya fasola. Nah ya, maka lihat perubahan hurufnya. Huruf lam tetap tidak mengalami perubahan, fasola. Kemudian langkah yang ketujuh. Nah, langkah yang ketujuh ini seperti kepala pancing. Nah, seperti kepala pancing. Artinya huruf mim. Ya, ini apa maksudnya? Seperti ini yaitu berlaku pada huruf mim. Maksudnya adalah huruf mim apabila diletakkan di tengah, di awal, di tengah dan di akhir, bentuknya sama seperti kepala pancing. Contohnya malaka. Nah, sini ya, mirip ya kepala pancing ya. Malaka. Kamala. Perhatikan penulisan huruf mim di tengah. Jadi kamala. Kemudian huruf mim di belakang. Perhatikan. Kalama. Jadi kalama sama ya. Sama kan seperti kepala pancing. Kemudian langkah selanjutnya anak ya, langkah yang ke-8 seperti ombak. Nah, apabila anak-anak menemui huruf ain dan huruf lin, maka penulisannya seperti ombak. Contoh ma'aka ya, perhatikan huruf ain ya, huruf ain yang ada di tengah menjadi ma'aka. Nah ya, bentuknya seperti ombak. Kalau ombak kan seperti ini ya, sama ya. Sekarang contoh lagi amada. Nah, perubahan bentuknya nih seperti ini, amada. Sabola, sabola ya. Jadi perhatikan bentuk hurufnya ini mirip seperti ombak. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang ke-9, bentuknya tetap ya. Huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung itu adalah huruf to dan huruf zo ya. Huruf to dan huruf zo meskipun diletakkan di awal, di tengah dan di akhir, bentuknya tetap sama. Nah ya, contohnya to'ama, kemudian bentuk to tetap sama ya. Atau gorazo di akhir, zonya tetap sama ya. Demikianlah ya anak-anak, penulisan atau langkah-langkah penulisan huruf hijaiyah bersambung ya. Sangat mudah bukan? Ibu harap dengan kalian sering-sering berlatih, maka kalian akan bisa ya menuliskan huruf hijaiyah bersambung. Nah ya. Nah, demikianlah untuk pelajaran kita pada hari ini. Kalian pelajari lagi, diulang-ulang video yang sudah Ibu sampaikan. Nanti untuk tugasnya akan Ibu kirim di WhatsApp grup. Nah ya, tetap semangat ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.